Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersama kembali dalam doa pagi online. Hari ini, sebagaimana biasa, kita akan berdoa untuk persiapan ibadah kita. Mari datang, hampiri Tuhan dengan kerinduan untuk hidup bagi kemuliaan nama-Nya. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia mengikut-Mu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Demikian Tuhan, komitmen untuk setia sampai akhir. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu dan pertolongan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Judul perikop, Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Bapak Ibu, Petrus mengikut Yesus dari jauh. Itu dijelaskan di ayat 58 sebelumnya. Dan di ayat 69, ia duduk di halaman pengadilan, ambil jarak. Petrus bersikap yang salah karena ia mengikuti Yesus dari jauh. Seharusnya sebagai seorang murid, ia tetap dekat dengan Yesus. Harus diakui bahwa rasa takut seringkali menyebabkan kita mengikut Yesus dari jauh, atau menyebabkan kita membatasi diri kita, menjaga jarak dengan Yesus. Contohnya, takut kekurangan uang, lalu kita tidak memberikan persembahan dengan benar. Atau kita bekerja pada hari Minggu yang seharusnya kita beribadah. Atau kita bekerja menghalalkan segala cara agar dapat uang. Atau takut ditolak, dibenci, diejek teman-teman kita, maka kita tidak berani memberitakan Injil, tidak pernah berani berbicara mengenai tentang Tuhan dan pelayanan. Atau takut kalau terlalu aktif, kita jadi sasaran serangan dari iblis. Hati-hati dengan rasa takut yang demikian, karena pada akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Dalam Matius pasal 16 ayat 16, Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias dengan lantangnya, Anak Allah yang hidup. Tetapi di perikop ini ia menyangkal Yesus. Dia mengatakan dia tidak mengenal Yesus. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya kita mengalami pasang surut dalam hal iman, kerohanian, dan semangat.
Oleh sebab itu kita tidak boleh sombong secara rohani. Tetap kita mesti berjaga-jaga. Selain daripada itu, penyangkalan Petrus ini menunjukkan bahwa kata-kata Yesus dalam ayat 41, roh memang penurut, tetapi daging lemah, memang benar. Saya yakin Petrus sama sekali tidak ingin menyangkal Yesus. Tetapi sekalipun keinginannya baik, ia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkannya. Mengapa? Karena roh memang penuh tapi daging lemah. Ya, tidak mampu dia mewujudkan keinginan yang baik itu. Dan akhirnya justru malah dia menyangkal Yesus. Dia jatuh dalam penyangkalannya. Setelah menyangkal 3 kali, ayam berkokok. Dalam Lukas 22 ayat 60, 61, perikop yang paralel dengan perikop kita, dinyatakan bahwa terlihat bahwa setelah ayam berkokok, Yesus berpaling memandang kepada Petrus, dan ini menyebabkan Petrus ingat akan kata-kata Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus menangis dengan sedihnya. Ini merupakan kesedihan karena sadar akan dosa. Hal semacam ini harus ada pada setiap orang percaya. Bila menyadari setiap dosa-dosanya, maka ada kesedihan yang mendalam. Kesedihan Petrus ini sangat mendalam dan lama. Tradisi mengatakan bahwa setelah peristiwa ini, Petrus tidak pernah bisa mendengar kokok ayam tanpa bertelut dan menangis. Mungkin karena inilah, maka setelah Yesus bangkit, malaikat menyuruh perempuan-perempuan untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid dan kepada Petrus. Dinyatakan di Markus 16 ayat 7. Petrus sengaja disebut khusus karena ia yang paling membutuhkan penghiburan saat itu. Banyak orang Kristen menyangkal Yesus dengan alasan, Petrus saja menyangkal, apalagi saya. Ini adalah pandangan yang menyoroti Petrus dengan cara yang tidak fair. Kita tidak boleh hanya menyoroti Petrus dari sudut penyangkalannya, kejatuhannya saja, tetapi juga penyesalannya yang begitu mendalam, juga keberanian dalam memberitakan Injil, bahkan juga kematiannya secara syahid. Tentang pertobatan Petrus ini, Charles Spurgeon berpendapat dalam ensiklopedia yang ditulis. Dia berkata, saya senang memikirkan kombinasi yang luar biasa ini. Kokok dari ayam dan pandangan dari Tuhan. Pada saat saya berkhotbah bagi jemaat, saya memikirkan Allah menyelamatkan seseorang jiwa. Lalu saya tersenyum. Saya mendapatkan gambaran bahwa saya seperti ayam yang hina yang berkokok. Tetapi bagaimana pandangan Tuhan menyertai kokok ayam itu? Begitu juga saya percaya bahwa pandangan Tuhan akan menyertai khotbahku yang lemah. Pada kali yang akan datang, saudara juga akan keluar dan mencoba memenangkan jiwa untuk Yesus. Katakan pada diri saudara, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mampu melelehkan hati yang keras dan bersifat pemberontak. Tetapi Tuhan bisa memakai aku. Dan jika di sana ada gabungan dari kata-kataku yang lemah dan pandangan Tuhan yang kuat, maka hati akan larut dalam aliran pertobatan. Berkokoklah ayam yang hina. Jika Tuhan memandang saat engkau berkokok, maka kokokmu tidak akan sia-sia. Engkau akan melihat hati yang hancur seperti Petrus. Inilah berita firman hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut, atasi rasa takutmu. Jangan menjauh dari Tuhan. Walaupun salah, bertobatlah. Dan bagi hamba-hamba Tuhan, tetaplah berkokok, bahkan berkokoklah lebih keras. Bila Tuhan memandang saat engkau berkokok, maka jiwa-jiwa akan dimenangkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur
buat hari yang baru, hari yang penuh dengan berkat-Mu, limpah dengan berkat-Mu, cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut kebenaran firman-Mu, supaya janji-janji berkat yang menyertanya digenapi atas kehidupan kami. Berkat utama kami telah terima pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kerap kali kami lemah, karena kami masih hidup dalam kedagingan. Oleh sebab itu, pimpinlah kami oleh Roh-Mu, supaya kami bisa tetap teguh dalam iman percaya. Bila ada yang jatuh dalam dosa, ampunilah kami, bimbinglah kami kembali ke dalam pertobatan yang sejati. Seperti kami belajar dari Petrus, mendengar peringatan-Mu dan memandang wajah-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup dalam pertobatan yang nyata, yang berapi-api hidup bagi Tuhan, dan bahkan siap mati bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Hari ini juga dikuatkan untuk kami terus berkokoh, karena Tuhan akan memandang setiap pelayanan kami. Dan saat Tuhan memandang, mengarahkan wajahnya kepada kami, pelayanan kami akan dahsyat, penuh pengurapan, menyentuh jiwa-jiwa untuk bertobat dan memberi diri hidup bagi kemuliaan nama-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesempatan yang baik hari ini kami bawa dalam doa persiapan ibadah kami. Khususnya minggu ini dikarenakan peraturan pemerintah PPKM darurat, kami harus beribadah secara online, live streaming. Tuhan, Engkau menolong semua persiapannya, alat-alat yang dibutuhkan untuk perekaman, untuk secara digital, semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, urapi alat-alat ini dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani, yang direkam, yang disampaikan kepada jemaat melalui live streaming, tetap dalam penyertaan dan pengurapan Roh Kudus, sehingga kuasa-Mu dinyatakan, firman-Mu menjamah setiap hati jemaat-Mu, dan umat-Mu tetap dapat bertumbuh dalam iman percaya di dalam mengikut Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Ada penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang isolasi mandiri, Tuhan kuatkan dan bangkitkan iman dan juga imunnya, sehingga dapat menjalani isolasi mandirinya dengan baik, sehingga semua sehat, lepas dari segala terpapar. Kami berdoa untuk pemerintah yang berusaha memutus mata rantai paparan virus COVID-19 ini dengan PPKM darurat ini, supaya dapat efektif selama 2 minggu ini betul-betul berhasil dan mengurangi angka-angka terpapar dan kematian akibat COVID, bahkan menghentikan, memutus mata rantai ini. Kami rindu Indonesia sehat. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, kami memberkatinya. Demikian tim Satgas, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama sehati memerangi COVID dan juga dosa-dosa. Terima kasih Tuhan. Demikian kami menyerahkan persiapan ibadah sekali lagi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi. Dan juga tim musik, tim pelayan, worship leader, singer, tim multimedia, dan juga yang mensterilkan tempat untuk rekaman. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan mengurapi. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi umat Tuhan selama PPKM darurat dalam keadaan sehat, tercukupi semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.